realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri. Gimana Pak Prima, udah ada hubungan belum dengan mereka? Izin Pak Menteri, jadi kita masih melakukan assessment terhadap dua BPD tersebut. Untuk saya pertanyaannya katanya, bagaimana realisasi strategi pembangunan BPN Badan Penerimaan Negara ya, untuk mencapai penerimaan negara 23% PDB, X ratio itu ya, dalam RKAP 2025, apakah dibangun atau tetap mengendalikan ya? Jadi untuk sementara kayaknya nggak akan dibangun, pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan bawahi sendiri lah. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai, saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Harusnya ke depan akan membaik terus tax ratio-nya. Mungkin nggak 23% nih, siapa yang mungkin, tapi akan naik pelan-pelan ke depan. Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor real, rasionya akan naik otomatis tuh 0,5% tuh. Itu ada tambahan income sebesar 110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi. Pertanyaan dari Adina Berita 1. Kemudian dari Alif Elsinta terkait penempatan dana pemerintah ke BPD, realisasinya kapan dan apakah sudah ada perhitungannya? Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri. Gimana Pak Prima, udah ada hubungan belum dengan mereka? Izin Pak Menteri, jadi kita masih melakukan assessment terhadap dua BPD tersebut dan setelah itu nanti setelah kami laporkan ke Bapak, mungkin nanti bisa dilaksanakan Pak. Makasih Pak. Jadi kita lihat berapa sanggup mereka menyalurkan. Nah yang di Himbara juga belum semuanya terserap. Pertanyaan berikutnya untuk saya, ada anggapan pembubaran Satgas BLB jadi langkah lunak pemerintah terhadap para obligor yang juga dinilai mencederai moral hazard ekonomi masa lalu. Dari Ibnu Bloomberg Technos. Ibnu yang mana? Sana kali ya. Yang mana Ibnu? Oh itu Ibnu. Jadi gini, kita kalau ngajar utang nggak usah pakai Satgas lagi, kita kerjanya sendiri. Karena kelihatannya ekspektasi ke Satgas itu besar sekali, padahal sepertinya realisasi recovered income-nya, income yang dapat nggak sebesar yang dijanjikan. Tapi saya akan lihat, kalau masih berguna saya teruskan, kalau enggak ya enggak. Tapi kelihatannya sih cenderungnya kita bubarkan saja, nanti kita pakai tim dari yang ada di Kemenkeu untuk ngejar itu. Tentunya kan saya akan awasin terus itu. Jangan sampai menimbulkan distorsi saja tapi nggak ada hasilnya. Lebih baik saya diam, saya beresin nanti itu. Setelah meeting dengan antara, bagaimana skema pendanaan untuk Koperasi Merah Putih? Benarkah jaminan dari dana desa 20% dari platform kredit? Kapan PMK-nya diterbitkan? Saya pikir yang mengumumkan ini nanti Menteri Koperasi aja, bukan kita. Mungkin dari saya cuma segitu aja, pertanyaan untuk saya cuma 4, yang lain mungkin jawab. Di Direktorat Strategi, Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal, lu ya berarti ya? Siapa Pak? Ya, lu jawab. Makasih Pak Menteri. Oh ada satu. Bapak mau ngomongin dulu? Ada pertanyaan katanya, PPN DTP 100% untuk rumah yang diperpanjang sampai kapan? Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, akan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Tentunya akan berdampak ekonomi juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Sedikit
memberikan juga tambahan konteks itu nanti akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP 100%-nya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ini diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat. Di samping itu tentunya ini juga on top of perumahan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpendapatan rendah subsidi rumah itu adalah untuk 350.000 unit. Itu tetap jalan. Lalu juga ada renovasi rumah namanya BSPS itu untuk sekitar 40.000 unit. Itu tetap jalan tahun ini. Lalu juga tadi ditambahkan oleh Pak Menteri untuk 40.000 rumah PPN DTP 100%. Jadi semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang rendah, menengah maupun pendapatan agak tinggi. Nah, untuk tahun 2026 juga sudah pernah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. Pertama tadi BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit. Lalu yang FLPP rumah bersubsidi itu juga sekitar 350.000 unit. Sehingga tahun depan itu akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN. Lalu ada beberapa pertanyaan yang lain. Pertama adalah mungkin tadi ada pertanyaan tentang kemarin Pak Menteri menyebutkan tentang iklim usaha. Dengan arahan Pak Menteri dan juga arahan dari Pak Presiden terutama memang dibentuk tim percepatan program prioritas pemerintah dan ini nanti Pak Menteri memberikan arahan agar banyak sifatnya di bottlenecking. Ini timnya sedang kita siapkan perpresnya sehingga nanti terutama di Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi dan juga Pak Menteri Keuangan dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan. Nah, ini diharapkan nanti akan banyak di bottlenecking di sana, deregulasi. Selain yang kemarin sudah diumumkan ada perbaikan di PP 28 terkait dengan kemudahan berusaha, terutama terkait dengan perizinan yang sering kita sebut dengan fiktif positif. Diharapkan ada SLA yang jelas bagi birokrat dalam memberikan timeline, memberikan perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian yang lebih baik. Lalu juga sudah diterbitkan Permenperin Permenperin 35 tahun 2025 ini terkait dengan sertifikasi untuk peningkatan TKDN. Ini juga memberikan kemudahan dan kepastian. Sudah ada juga Permendak 16 tahun 2025 relaksasi impor bahan baku industri dan juga yang di awal tahun diberikan deregulasi yang cukup kuat di sektor pertanian khususnya pupuk, dipangkas sekitar 145 regulasi untuk pupuk sehingga memang terlihat dampaknya nyata. Waktu itu 1 Januari 2025 pupuk langsung sudah bisa dibeli oleh masyarakat dan langsung bisa digunakan. Ini membuat pertumbuhan gabah ini juga produksinya meningkat cukup signifikan. Sehingga sektor pertanian kita juga akan terdorong kuat sesuai dengan prioritas dari Bapak Presiden juga. Nah, untuk ke depan dengan arahan Pak Menteri terutama kita akan perbanyak pertemuan langsung dengan pelaku usaha bersama-sama dan kita connect langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dan concern dari pelaku usaha terkait dengan regulasi-regulasi yang masih membebani atau yang menyulitkan. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya ini banyak terkait dengan perpajakan, baik DJP maupun DJBC yang nanti akan kita connect dengan lebih banyak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Oke, saya tambahin sedikit mungkin dia yang susah-susah lengkah rupanya. Jadi pertanyaan setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, bagaimana kondisi ekonominya? Pada perbaikan, tadi kan kita lihat tadi udah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit ya. Kan kita mulai injek ke sistem uangnya September kan, 13 September, Oktober, November, Desember adalah triwulan keempat full ya. Itu ada dampak full dari kebijakan tadi. Kalau kita lihat seperti itu harusnya sih, kan siapa yang bilang, World Bank bilang ya kita di bawah 5% pertumbuhannya tahun ini kan. Hitungan kita triwulan keempat akan lebih cepat dibanding sebelumnya.
hitungan dia katanya 5,5 tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti kalau stimulus tambahan yang akan diumumkan nanti itu bisa 5,67 atau lebih sedikit di triwulan keempat. Harusnya arah ekonomi akan lebih bagus. Dan kalau itu terjadi, momentum pertumbuhan itu akan kita jaga terus tahun depannya lagi. Jadi kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu mungkin. Ada pertanyaan juga, apakah ada ini kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang yang saya dapat itu seperti apa sih sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Oke. Mungkin sekarang dari Direktur Jenderal Anggaran. Terima kasih Pak Menteri. Selamat sore teman-teman media. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan saya catat di sini. Tapi kalau kita lihat pertanyaannya sebetulnya sebagian besar sebenarnya sudah terjawab juga tadi dari presentasi baik Pak Menteri maupun dari Pak Wamen khususnya. Tapi saya akan coba juga jawab beberapa pertanyaan tadi. Pertama dari Gani dari TV One News, ini terkait dengan penyerapan anggaran MBG yang sebesar 335 triliun. Nah, itu mungkin ada sedikit salah ya, 235 triliun itu buat tahun 2026. Kalau ditanya anggaran MBG saat ini di APBN sebesar 71 triliun untuk tahun 2025. Tadi kalau ditanya juga, sudah disampaikan di paparan sampai dengan awal Oktober, 3 Oktober, itu kan jumlahnya sudah mencapai 20,6 triliun dengan jumlah penerimaan manfaat sebesar 31,2 juta dan SPPG-nya sudah mencapai 10.572. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat perkembangannya itu ini cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat yang dilayani oleh kurang lebih 25.000 SPPG. Nah, kalau lihat tadi akselerasinya sudah cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya. Kemudian juga pertanyaan dari pertanyaannya itu dari Alifa Verit News. Ini pertanyaan agak spesifik. Ini UNFPA minta Kemenkyu buka anggaran Kemenduk Bangga untuk subsidi Alokon 25-2026. Ini kita sangat concern terhadap pengendalian penduduk melalui program-program berencana. Sebetulnya kita melalui BKKBN sebenarnya telah mengalokasikan anggaran kita untuk Alokon tadi. Alokon itu adalah alat dan obat kontrasepsi. Itu kita mengalokasikan 2,7 miliar untuk tahun 2025. Targetnya kurang lebih 24.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk 2026 kita pun telah mengalokasikan sebesar 303 miliar. Targetnya kurang lebih 21.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini statementnya mungkin kurang tepat ya. Kita tetap mengalokasikan melalui APBN untuk fasilitas Alokon, alat dan obat kontrasepsi. Nah, sampaikan juga sebetulnya di dalam BPJS Kesehatan kita itu ada fasilitas untuk penyediaan alat kontrasepsi. Jadi nggak semua disediakan melalui puskesmas atau lewat layanan kesehatan. Lewat BPJS pun sebenarnya dilayani juga, diberikan juga fasilitas untuk pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kemudian pertanyaan terkait dengan pergeseran anggaran, penyerapan anggaran kinerjanya seperti apa, dan bagaimana memastikan belanjanya tetap berkualitas. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh paparan Pak Wamen bahwa kalau kita lihat angka per KL misalnya, itu sebenarnya sampai dengan akhir September sudah mencapai 62,8%. Ada memang masih di bawah 50%, ada yang sudah di atas, cukup bervariasi. Tapi intinya adalah dengan Pak Menteri mendorong terus perbaikan anggaran, kita lihat
adanya perbaikan kinerja dari penyerapan anggaran para KL-KL tersebut. Itu yang kita dorong terus. Tadi harapannya Pak Menteri sampaikan adalah bagaimana kita bisa anggaran tadi atau belanja pemerintah melalui KL-KL tadi bisa menjadi driver untuk meningkatkan pertumbuhan di Q4. Jadi kita akan dorong terus memfasilitasi apalagi program-program prioritas pemerintah arahan dari Presiden. Mungkin itu Pak Menteri yang bisa kami jawab, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki, saya pikir udah clear ya. Jadi tahun depan ya tetap aja dibelanjain. Kita akan bantu monitoring supaya tepat waktu, tepat sasaran. Kalau untuk penyisiran anggaran, ini kan tanggal 14 kan ya. Ya tinggal 16 hari lagi. Untuk lembaga-lembaga yang kementerian itu untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kita akan mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja.